Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Alvin Ar-Razaki. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah atau kultum dengan tema persiapan Idul Adha. Sudah tidak terasa tinggal 1 bulan lagi sudah mendekati Hari Raya Idul Adha, di mana pada Hari Raya Idul Adha ini ada satu peristiwa di mana peristiwa ini akan terus dikenang oleh umat muslim, yaitu peristiwa berkorban. Nah, jadi sebelum memasuki Idul Adha, saya ingin bercerita dulu tentang apa itu korban. Jadi Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha yang identik dengan korban itu terjadi ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Nah, jadi ceritanya begini. Nabi Ibrahim itu sudah lama tidak punya anak. Sudah lama tidak punya anak, tapi punya ternak yang banyak. Domba, kambing, unta, segala macam hewan ternak. Dan selalu menyembelih dengan jumlah yang banyak, sampai 100, sampai 1000 kadang. 1000 unta. Nah, pas waktu itu dipuji oleh orang-orang yang di sana. Katanya, "Hei Ibrahim, kamu kok kuat sih, bisa menyembelih unta 1000, bisa menyembelih domba sebanyak itu," misalkan. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, "Jangankan unta, anakku saja kalau memang Allah suruh menyembelih, saya akan sembelih." Nah, jadi dari situlah Allah tahu, oh ini Nabi Ibrahim kalau dikasih anak katanya yang disembelih. Oke lah. Setelah itu setelah lama tidak punya anak, akhirnya dikaruniai anak yang bernama Nabi Ismail, yang waktu itu nikah dengan Siti Hajar. Nah, kan istrinya Nabi Ibrahim 2, yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Nah, Siti Hajar melahirkan anak namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail waktu masih kecil, ya ini yang ingin disembelih oleh ayahnya. Kata Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail sudah yang masih kecil, yang sekitar umur 7 tahun lah. Kata Nabi Ibrahim begini, anakku, aku ingin menyembelih kau," katanya. Ini perintah dari Allah. Nah, tapi sebelumnya itu Nabi Ibrahim mimpi suruh menyembelih anaknya. Sampai mimpi itu 3 hari berturut-turut. Nabi Ibrahim akhirnya tahu kalau itu kode dari Allah untuk menyembelih anaknya. Nah, akhirnya ngomong ke anaknya, misalkan pakai bahasa Jawa, ini bahasa saya sendiri nggih. Misalkan pakai bahasa Jawa, kamu tak sembelih. Piye ya? Terus kata Nabi Ismail, "Loh, nyapa, Pak?" "Ya ini perintah dari Allah, Nah, oh nggih pun. Nah, ini hebatnya Nabi Ismail enggak pernah bantah ketika sudah didhawuhi oleh orang tuanya, oleh Nabi Ibrahim. Kalau sekarang kan mungkin dikira ayahnya gila karena ingin nyembelih anaknya. Enggak, Pak, gendeng Pak, ya enggak. Kalau Nabi Ismail enggak, nurut. Mau disembelih itu nurut. Nah, pas waktu dengar itu, setan ini, yang namanya setan mengganggu Nabi Ibrahim agar menggagalkan penyembelihan Nabi Ismail. Sampai mengganggu Nabi Ibrahim enggak bisa, mengganggu Nabi Ismail enggak bisa, mengganggu Siti Hajar enggak bisa, malah dilempar sama batu. Nah, akhirnya setelah setan sudah kewalahan, ya karena sudah mantap semua imannya, Nabi Ismail pun dibawa ke padang gurun, diletakkan di batu, lalu ingin disembelih olehnya pakai pedang. Nah, pas waktu disembelih ini Nabi Ismail, ini pedangnya ini enggak mempan, padahal tadi sudah diasah, ditebaskan ke pohon, ke daun pohon itu tajam. Nah, tapi ketika pedang ini ingin menyembelih Nabi Ismail, pedang ini seketika tiba-tiba tumpul. Nah, pada saat itulah Allah menurunkan domba, yang dimana domba laki-laki itulah yang dijadikan kurban. Jadi Nabi Ismail selamat. Jadi itu
peristiwa dari hari raya kurban yang terus diperingati sampai saat ini. Nah, kenapa kok dombanya itu atau yang harus dikorban itu domba atau kambing atau sapi atau unta yang laki-laki? Ya, ini sampai ada guyonan. Ya karena kan kalau perempuan jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Nah, itu sampai ada guyonan seperti itu. Nah, setelah itu peristiwa Idul Adha. Nah, itu tadi peristiwa Idul Adha. Ya, cikal bakalnya Idul Adha, cikal bakalnya hari raya kurban. Yang dimana hari raya kurban ini tiap tahun dirayakan oleh umat muslim seluruh dunia. Bahkan kalau kita berkorban itu pahalanya itu kalau kita korban sapi bisa dinaiki 7 orang. Tapi ya tidak, kalau kita tidak korban bagaimana? Tidak apa-apa. Karena Rasulullah sudah mewakilkan kita semua. Waktu Rasulullah masih hidup, Rasulullah berkorban. Ini korban untuk seluruh umatku, kata Rasulullah, yang tidak mampu. Jadi misalnya kalau kita masih belum punya rezeki untuk berkorban untuk tahun ini, masih bisa diwakilkan oleh Rasulullah yang zaman dahulu. Nah, sekarang kalau memang punya rezeki silakan berkorban. Jadi berkorban itu ya tidak wajib. Cuman jika ingin ya tidak apa-apa, karena pahalanya itu berlipat ganda. Jadi itulah pemirsa terkait tentang peristiwa kurban, persiapan kurban. Mudah-mudahan hari raya kurban tidak ada kendala. Mungkin karena kan sekarang kurban ada yang sapi ngamuk dan sebagainya, dan itu juga harus diwaspadai karena berbahaya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.